Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini masih meneruskan bab teorema Pitagoras dengan materi menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah beberapa contoh penerapan Pitagoras, diantaranya adalah menentukan jarak dua titik pada sistem koordinat. Misalkan ada soal, tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik min 2,3 dan 3,-9. Alternatif penyelesaiannya, kalau dua titik ini kita gambar, maka titik min 2,3 dan 3,-9 ini terletak di sini ya, ini. Kemudian titik 3,-9 terletak di sini. Kalau ini artinya titik min 2,3 dengan 3,9, misalkan ini saya kasih titik A, lambang A, kemudian yang ini saya kasih B, maka kita disuruh menghitung jarak antara A dengan B. Kalau kita menggunakan teorema Pitagoras, ini kita tarik garis jarak titik A ke garis ini, maka ini kalau kita hitung ini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah panjangnya 12 satuan ya. Sedangkan yang ini kalau kita hitung panjangnya adalah 5 satuan. Sehingga untuk menentukan jarak AB, perhatikan bahwa segitiga ini adalah siku-sikunya di sini. Berarti sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku ini adalah garis miringnya. Berarti rumusnya dari segitiga pada gambar sembung adalah AB kuadrat sama dengan panjangnya 5 dan 12, 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu adalah 25 dan 12 kuadrat itu adalah 144. 25 ditambah 144 adalah 169. Jadi panjang AB sama dengan 100 akar 169. Akar 169 itu adalah 13. Jadi ini adalah panjang jarak dua titik min 2,3 dengan 3,-9 adalah 13. Untuk soal yang kedua, tentukan luas daerah yang diarsir dari setiap gambar berikut. Coba kita kerjakan terlebih dulu yang A, saya kasih contoh yang A ya. Yang A ini. Gambar yang A ini merupakan gabungan dari setengah lingkaran dengan segitiga siku-siku. Maka kita harus mencari panjang dari diameter setengah lingkaran ini. Panjang diameter setengah lingkaran ini merupakan sisi siku-siku dari segitiga siku-siku. Maka kita menuliskan rumus Pitagorasnya terlebih dulu. Misalkan panjang ini kita misalkan adalah X gitu ya. X sisi miringnya berarti 20 karena berada di depan sudut siku-siku. Maka rumus Pitagorasnya untuk gambar ini adalah 20 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 16 kuadrat. 20 kuadrat itu 400, X kuadrat, 16 kuadrat itu 256, maka X kuadrat sama dengan 400 dikurangi 256. 400 dikurangi 256 itu adalah 144. Jadi X sama dengan akar 144. Akar 144 itu adalah 12. Sehingga jari-jarinya sama dengan separuh dari 12, yaitu sama dengan 6. Selanjutnya,
kalau kita sudah menemukan jari-jarinya, maka dengan gampang kita bisa menghitung luas setengah lingkaran ini. Nah, luas setengah lingkaran, kalau luas lingkaran itu kan berarti pi r kuadrat ya. Jadi kita tulis setengah, luas setengah lingkaran setengah kali 22/7 kali R6 kali 6. Coret ini sama dengan 3. Berarti tinggal 22 kali 3 kali 6 itu adalah 18 dibagi 7. Nah, inilah hasilnya luas setengah lingkaran, kalian hitung sendiri hasilnya. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini kalau kita lihat secara utuh, gambarnya adalah trapesium. Sedangkan ini kalau kita lihat satu persatu ada dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ADC dan segitiga ACB. Maka kita hitung dulu luas dari segitiga ADC. Nah, sekarang perhatikan segitiga ADC. Untuk bisa menghitung luas ini, maka kita harus tahu panjang alas dan panjang tinggi ini. Alas dan tingginya belum ada, kita cari terlebih dulu. Kita tuliskan rumus Pythagoras untuk segitiga ADC ini adalah 20 kuadrat sama dengan misalkan DC kuadrat ditambah 12 kuadrat. 20 kuadrat itu 400, DC kuadrat 12 kuadrat itu 140. Maka DC kuadrat itu sama dengan 400 dikurangi 144 sama dengan 256. Maka panjang DC adalah akar dari 256. Akar 256 itu adalah 16. Sehingga luas segitiga ADC ya, luasnya segitiga ADC itu sama dengan setengah kali 16 kali 12. Coret ini sama dengan 8, sehingga tinggal 8 kali 12 itu adalah 96. Jadi untuk luas segitiga DC adalah 96. Sekarang kita menghitung yang satunya, yaitu luas segitiga ABC ya, segitiga ABC. Kalau ini alas dan tingginya sudah ada, itu berarti luasnya adalah sama dengan setengah kali 15 kali 20. Kita coret, tinggal 10 ya, 10. Maka ini tinggal 15 kali 10 adalah 150. Jadi luas total, luas ABCD, trapesium ABCD adalah 96 ditambah 150 sama dengan 246. Untuk soal yang nomor 3, tentukan panjang AG dari balok di samping. Jadi pada soal yang nomor 3 ini, soal nomor 3 yang tanyakan adalah berapakah panjang HG, panjang AG ini ya. Jadi untuk bisa menghitung panjang AG ini kita buat segitiga AEG ini. Segitiga AEG, coba saya gambarkan sini. Segitiga AEG ini adalah segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Ini A, ini E, ini G. Siku-siku di E, siku-siku di E. Untuk AE sudah diketahui, yaitu sama dengan BF, panjangnya 6 ya, panjangnya 6. Sedangkan EG belum tahu. Nah, makanya EG kita cari dulu lewat segitiga ini, segitiga EHG. Perhatikan segitiga EHG. EHG E, ini H,
ini G. Siku-siku di H, panjang EH itu 5, panjang HG itu 10. Maka panjang EG dengan gampang bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. EG itu adalah sisi miringnya, sisi miring. Jadi EG kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 dan 10 kuadrat itu 100. Jadi sama dengan 125. Maka panjang EG itu adalah akar 125. Kalau pelajaran semester 1 kemarin kita bisa menyederhanakan akar 125, yaitu kita buat 25 kali 5 sehingga menjadi 25 keluar jadi 5 akar 5. Jadi panjang EG adalah 5 akar 5. Langkah selanjutnya adalah kita hitung panjang AG. Nah, sekarang perhatikan, saya gambar lagi. Perhatikan segitiga AEG. Ini A, ini E, ini G. EG sudah tahu, yaitu 5 akar 5. Dengan AE panjangnya adalah sama dengan BF, yaitu 6. Nah, maka AG bisa dihitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ini merupakan sisi miring, ini sisi siku-sikunya. AG kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 5 akar 5 kuadrat. Nah, ini sama dengan 6 kuadrat itu 36, 5 akar 5 kuadrat itu 125, maka panjang AG kuadrat sama dengan 36 tambah 125. 1, 6, 1. Jadi panjang AG adalah akar 161. Maka soal terjawab. Demikian, tetap semangat, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.